Biotis, perkenalkan, saya Rehan Sogiamdi dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang semester 3. Di sini saya akan mengulik sedikit dari mata kuliah mikrobiologi pangan mengenai identifikasi bakteri patogen bahan pangan baik di hewani maupun nabati. Yang pertama saya akan membahas pada hewani. Di sini saya mengambil jurnal hubungan higien, pedagang dan sanitasi dengan kontaminasi salmonella pada daging ayam potong. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa makanan bergizi dapat bersumber dari bahan pangan, tumbuhan maupun hewan. Salah satunya adalah daging yang merupakan sumber hewani. Daging mengandung nilai gizi yang cukup kompleks. Nilai nutrisi daging berhubungan dengan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang terdapat dalam daging itu sendiri. Daging ayam rentan terhadap bahaya biologi yang merupakan benda hidup. Umumnya, mikroba yang keberadaannya pada bahan pangan akan menimbulkan masalah kesehatan konsumen. Dari data statistik yang kita diketahui bahwa sekitar 90% penyakit yang terjadi pada manusia mempunyai keterkaitan dengan pangan. Penyakit semacam ini disebut penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Selanjutnya ada beberapa jenis bakteri yang sering menyebabkan keracunan, yaitu salmonella, ada Escherichia coli, Listeria, Clostridium perfringens dan Bacillus aureus, Staphylococcus aureus dan Clostridium botulinum. Menurut Standar Nasional atau SNI nomor 32924 tahun 2009, persyaratan maksimum mutu mikrobiologi yaitu untuk coliform maksimum 1/10⁻² dengan satuan CFU per gram. Staphylococcus aureus maksimum 1/10⁻² dengan satuan CFU per gram, Salmonella negatif per 25 gram, dan Escherichia coli maksimum 1/10⁻² dengan satuan CFU per gram, dan Campylobacter negatif per 25 gram. Bakteri Salmonella sering mengkontaminasi daging ayam, berperan sebagai infeksi pada manusia. Sebagian besar kasus disebabkan oleh S. enteritis dan S. typhimurium. Penularannya melalui konsumsi daging yang dimasak kurang matang, terutama pada unggas, daging sapi, babi, telur ayam yang terinfeksi melalui saluran telur, dan susu mentah. Salmonella merupakan bakteri yang cukup dikenal, yaitu bakteri yang menyebabkan salmonellosis pada manusia. Salmonellosis ditandai dengan sakit kepala secara mendadak, sakit perut, diare, mual, dan muntah disertai dengan demam. Jika terjadi dalam waktu cukup lama, akan menyebabkan dehidrasi yang sangat berbahaya. Berdasarkan penelitian, pada 12 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat terhadap 24 sampel daging sapi dan 36 sampel daging ayam, hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa 54,2%, 13 dari 24 sampel daging sapi, dan 66,7%, 24 dari 36 sampel daging ayam tercemar salmonella. Cemaran salmonella lebih banyak ditemukan pada daging ayam dibanding dengan daging sapi. Proses keamanan dan kelayakan daging ayam harus dilakukan sedini mungkin, karena bahan pangan seperti daging ayam dapat tercemar oleh mikroorganisme sebelum dipanen atau dipotong, dan sesudah dipanen atau dipotong. Keamanan pangan atau food safety adalah hal yang membuat produk pangan aman untuk dimakan dan bebas dari faktor yang menyebabkan penyakit.
Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu kontaminasi oleh mikroorganisme yaitu higien dan sanitasi. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya sendiri, jenis penelitian ini adalah survei analitik menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan di mana variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penjual daging ayam potong yang berada di Pasar Banjaran dan Pasar Trayeman sejumlah 43 pedagang. Jumlah pedagang di Pasar Banjaran itu 19 pedagang dan pada Pasar Trayeman 24 pedagang. Untuk mendapatkan sampel itu sendiri dalam penelitian ini, maka sampel penelitian ditentukan dengan teknik acak sederhana, simple random sampling. Instrumen penelitian ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengungkapkan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner digunakan untuk mengetahui perilaku para responden dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri responden secara lebih terperinci. Lembar observasi untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi sanitasi lingkungan meliputi penggunaan air bersih, tempat sampah, kebersihan peralatan, serta higien dari pedagang itu sendiri, baik kebersihan pakaian dan kondisi kesehatan pedagang tersebut, serta uji laboratorium dilakukan untuk mendeteksi kontaminasi salmonella pada daging ayam potong. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Hasil dan pembahasannya, penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tegal, yaitu Pasar Banjaran dan Pasar Trayeman. Yang sudah diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan pasar tersebut mengenai higien pedagang daging ayam potong di Pasar Banjaran dan Pasar Trayeman Kabupaten Tegal yang berjumlah 30 pedagang, diperoleh hasil bahwa sebagian besar pedagang yang memiliki higien pedagang yang buruk sebanyak 53,3%, yang dapat dijumlahkan 16 pedagang. Itu bisa dibilang hampir setengahnya, dan higien pedagang yang baik sebanyak 46,7% atau 14 pedagang. Hasil penelitian di lapangan mengenai sanitasi pedagang daging ayam potong bahwa pedagang dengan sanitasi buruk 16,7% 5 pedagang dan sebanyak 53,3% 25 pedagang memiliki sanitasi yang baik. Subjek sanitasi yang diobservasi meliputi penyediaan air bersih, penyediaan tempat sampah, dan juga kebersihan peralatan pedagang itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeriksaan 30 sampel daging ayam potong menunjukkan bahwa sampel yang positif mengandung salmonella sebanyak 16,7% atau 5 sampel, dan yang negatif tidak mengandung salmonella sebanyak 83,3% atau 25 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 pedagang yang higien buruk terdapat 31,3% yang positif salmonella dan 68,8% yang negatif salmonella. Sedangkan 14 pedagang yang higien pedagang baik terdapat 100% negatif salmonella. Sebanyak 33,3% atau 10 pedagang pada saat diwawancarai sedang mengalami gangguan kesehatan seperti sakit tenggorokan, batuk, flu, dan gangguan pernapasan. Bisa dibilang sebanyak 63,3%, tetapi tetap bekerja dan menangani daging ayam potong itu sendiri meskipun sedang keadaan sakit. Sebanyak 46,7% pedagang tidak menutup mulut dan hidung ketika bersin. Hal ini erat dengan terjadinya kontaminasi pada makanan
karena manusia merupakan sumber potensial mikroba. Higien pedagang mempengaruhi kualitas makanan yang ditangani. Praktik higien yang buruk dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologis pada manusia. Karena penjamaah makanan merupakan sumber utama dan potensial dalam kontaminasi makanan dan perpindahan mikroorganisme. Pencucian tangan sendiri merupakan salah satu faktor higien yang ikut berpengaruh dengan terjadinya kontaminasi pada suatu makanan. Hal ini didasari dari hasil penelitian bahwa pedagang kurang menjaga kebersihan tangan, seperti masih adanya pedagang yang mengaku tidak memakai sabun ketika mencuci tangan sebanyak 50%, dan kuku pedagang dalam keadaan panjang dan tidak terjaga kebersihan sebanyak hampir 66,7% sendiri. Sebanyak 53,3% tidak menggunakan lap bersih setelah selesai mencuci tangan. Tangan yang kotor atau terkontaminasi dalam memindahkan bakteri atau virus patogen dari tubuh, feses atau sumber lainnya ke makanan. Bahan makanan baik nabati maupun hewani akan membawa mikroflora atau mikroorganisme yang akan bertahan di dalam produk makanan itu sendiri. Mikroflora bersifat patogen pada manusia seperti Campylobacter, Salmonella, dan masih banyak lagi. Bahan pangan dapat tercemar mikroorganisme terutama dari lingkungan sekitarnya seperti udara, debu, air, tanah, kotoran maupun bahan organik yang telah busuk. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa menjajakan makanan dalam keadaan terbuka dapat meningkatkan resiko tercemarnya makanan oleh lingkungan, baik melalui udara, debu, serta serangga. Dari penjelasan yang cukup panjang tadi mengenai identifikasi patogen pada hewani, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian tentang hubungan higien, pedagang, dan sanitasi dengan kontaminasi salmonella pada daging ayam potong di Pasar Banjaran dan Pasar Trayeman, Kabupaten Tegal, diperoleh simpulan bahwa ada hubungan higien dengan kontaminasi salmonella pada daging ayam potong di pasar tersebut. Ada hubungan sanitasi dengan kontaminasi salmonella pada daging ayam potong di pasar tersebut yang sangat berpengaruh sekali. Saran untuk pedagang adalah berusaha menyediakan air bersih untuk proses kegiatan berdagang, serta menerapkan praktik pencucian tangan dengan sabun minimal sebelum maupun setelah melakukan kegiatan berdagang. Untuk Dinas Kesehatan sebaiknya mengadakan program penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan higien dan sanitasi, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang untuk meningkatkan kualitas keamanan pangan. Jadi yang dapat digarisbawahi untuk identifikasi patogen pada hewan ini, jadi kita harus selalu menjaga keadaan itu bersih dan higienis suatu bahan pangan, baik itu dari kita sebagai pedagang atau sebagai konsumen, serta juga untuk higienin dari bahan pangan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi patogen pada hewani. Selanjutnya kita akan bahas untuk patogen pada nabati. Di sini saya untuk yang identifikasi patogen nabati, saya mengambil identifikasi Escherichia coli pada susu kedelai tak bermerek di Kota Tangerang. Kedelai sendiri merupakan sumber utama protein dan minyak nabati yang dapat dijadikan berbagai olahan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik. Salah satu olahannya adalah susu kedelai itu sendiri.
Cara pengolahan susu kedelai masih sederhana dan kadang kala kurang memperhatikan sanitasi dan kebersihan sehingga rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme maupun patogen yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Kontaminasi mikroorganisme pada susu kedelai sendiri bisa didapat dari penggunaan alat-alatnya dan wadah yang kotor atau bahan baku yang tidak higienis pada saat pengolahannya, yang itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan kualitas susu kedelai sehingga tidak layak untuk dikonsumsi bagi manusia. Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang sering mengontaminasi pangan dan dapat menyebabkan gejala seperti kolera, gastroenteritis, diare, dan berbagai penyakit saluran pencernaan lainnya. Di kota Tangerang terdapat banyak penjual susu kedelai tak bermerek yang dikonsumsi oleh penduduk setempat itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengidentifikasi bakteri tersebut pada susu kedelai tak bermerek di kota Tangerang, sehingga dapat diketahui apakah terdapat cemaran bakteri Escherichia coli pada susu kedelai tak bermerek tersebut. Untuk metode penelitiannya, studi deskriptif dilakukan pada 37 sampel susu kedelai tak bermerek dengan kemasan plastik yang dijual pedagang di kota Tangerang. Sampel kemudian dibiak menggunakan media tanam McConkey selama 1x24 jam. Media yang terdapat koloni lalu diinokulasi di TSIA dan diidentifikasi apakah negatif per negatif, lereng dan dasar tidak berwarna kuning, atau negatif positif, lereng berwarna kuning tetapi dasar tidak, atau juga positif-positif, dasar dan lereng berwarna kuning tetapi tidak menghasilkan gas, dan bisa juga positif-positif gas, dasar dan lereng berwarna kuning serta menghasilkan gas. Dikatakan positif bakteri Escherichia coli jika pada TSIA ditemukan hasil positif-positif gas. Hasil penelitiannya sendiri yang perlu diketahui didapatkan sampel sebanyak 37 sampel dengan hasil 27 sampel positif koloni dan sisanya negatif. Itu sangat cukup banyak sekali. Dari koloni positif itu didapatkan 7 koloni dengan positif atau sedikit, 8 koloni dengan positif-positif atau bisa dibilang banyak, dan juga 12 koloni positif-positif itu banyak sekali. Sampel yang koloninya positif kemudian diinokulasi ke media TSIA untuk memastikan apakah koloni tersebut bakteri Escherichia coli atau bukan. Dan didapatkan hasil 2 sampel negatif-negatif dan 4 sampel negatif positif dan juga 6 sampel positif-positif dan juga 15 sampel menghasilkan gas positif-positif yang berarti terdapat bakteria Escherichia coli. Untuk pembahasannya sendiri, menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, keberadaan Escherichia coli pada bahan pangan harus berjumlah 0 koloni atau tidak ada sama sekali dalam 100 ml air. Menurut persyaratannya, kebersihan dan sanitasi pengolahan susu kedelai harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan kabupaten atau berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 942 Permenkes SK-7/2003 tentang pedoman persyaratan higien sanitasi makanan atau jajanan. Hasil studi ini beberapa sampel susu kedelai tidak memenuhi standar karena 55,56% sampel ditemukan
koloni Escherichia coli. Hal tersebut dapat terjadi selama proses pembuatan dan pengemasan pada susu kedelai tersebut. Kontaminasi Escherichia coli maupun kuman lainnya dapat pada bahan baku yang tidak higienis, wadah pengolahan yang kotor, penggunaan air yang tidak bersih, pemrosesan yang tidak higienis, atau debu dan faktor lainnya, misal tempat penyimpanannya. Bahan baku yang baik harus kacang kedelai yang telah dicuci dengan bersih dengan air bersih. Penyimpanan bahan bakunya juga harus disimpan di tempat yang bersih dan higienis, jauh dari debu dan ditutup rapat. Serta pada proses pengolahannya juga harus bersih. Pembuatan susu kedelai harus mencuci tangan sebelum melakukannya, perebusan harus mendidih, wadah-wadah yang digunakan harus dicuci bersih, dan penyimpanan dan pengangkutan minum harus menggunakan wadah atau tempat yang tertutup, serta penyajian minuman harus dipisahkan dengan makanan atau minuman lainnya. Kesimpulannya, mayoritas sampel susu kedelai tidak bermerek itu di Tangerang positif mengandung bakteri Escherichia coli karena dilihat dari sanitasi atau higiennya di lingkungan sekitar, baik itu dari yang melakukan proses pembuatannya serta kebersihan dari bahan pangannya itu sendiri. Jadi dari dua pembahasan ini yang kita perlu ketahui, kita harus memperhatikan proses pengolahannya serta segala proses macam terhadap pembuatannya, dan itu tuh harus dilihat dari higienisnya, kebersihannya, dan juga pemilihan bahan pangannya yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk tersebut. Jadi baik dari bahan pangannya dan dari orang atau produsennya yang membuat itu harus melihat dan menjaga selalu higienis dan kebersihan masing-masing. Mungkin sedikit penjelasan yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.